disesuaikan dengan SPP-nya. Ya Pak. Pengolahan limbah industri 3 SKS. Jadi mata kuliahnya kalau kemarin kan ada 10 ya, sekarang 8 tapi banyak SKS yang besar-besar yaitu SKS Pengpros OTK 2, kemudian PLI pengolahan limbah dan teknik reaksi kimia. Yang praktikumnya ada 4 yaitu pengendalian proses, kemudian OTK 2, kemudian komputasi proses dan pengolahan limbah industri. Nah, syarat untuk lulus minimal IP di semester 4 itu 2 atau C semua. C semua ya, C semua. Karena kalau di bawah 2 eh, kalau tidak berubah sekarang aturannya DO ya. Kalau walaupun IP-nya di atas 2, misalnya 2,5 atau pada E1, nah itu DO itu ya. Oleh karena itu tolong kalian lebih sungguh-sungguh lagi dalam hal belajar karena sekarang ini sistem penilaiannya itu kebanyakan di tugas ya, tugas ya. UTS-nya 25%, UAS-nya 25%, tugasnya untuk PBL partisipatif, mungkin juga ada praktikum ya, itu sama dengan 50%. Nah, kemarin ada beberapa kawan kalian yang dapat nilai jelek, nilai E, setelah ditanya, Paris ini ada anak nih nggak pernah ngumpulin tugas. Tugas itu kan sebetulnya separuh daripada nilai itu, sehingga dapat nilai E. Ya, jadi tolonglah tugas ini dikumpulkan. Kalau tugas 5 ya 5.
Dikasih tugas 5 dikumpulkan 2 jelek juga. Belum lagi UTS UAS-nya jelek. Itu pasti kalau nggak D ya E begitu ya. Jadi kebanyakan yang nilai D sama itu adalah lemah di tugas. Tolong tugas yang diberikan oleh dosen dikumpulkan. Tugas itu adalah nyawa kalian ya. Kalau misalnya satu pun tidak mengumpul tugas pasti aja kalau nggak E ada gitu. Maaf ya, ada kucing. Begitu ya. Jadi itu kunci. Nah, beberapa semester lalu tuh ada mahasiswa yang tugasnya masuk penuh tuh. UTS-nya ikut, UAS-nya nggak ikut, masih dapat nilai CD, masih dapat nilai CD itu ya. Kemudian eh, sekarang ini ada dosen yang kalau misalnya kalian tidak ikut UAS karena alasan sakit, tidak gampang, kecuali kalau itu betul-betul ada apa? Ada alasan yang kuat begitu ya. Kalau misalnya pas lagi UAS atau UTS tiba-tiba sakit, padahal bangun kesiangan, tiba-tiba sakit, padahal misalnya Anda ketakutan menghadapi UTS hari itu. Wah, jadi tolonglah dipersiapkan dengan baik. Jadi yang sakit-sakit ini tidak semua dosen tuh mau ngasih ujian susulan atau perbaikan. Ada dosen yang begini, nggak usah ada ujian perbaikan, diproses dulu. Nah, nanti baru kalau misalnya nilainya E, baru dilakukan ujian perbaikan. Nah, ini penting karena syarat untuk lulus ini adalah IP-nya harus 2. Kalau kalian tidak lulus di semester ini, maka gagal KP. Ya. Jadi KP itu harus untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan 4 semester dengan status lulus. Kalau kalian misalnya terhenti studinya karena nilai E diperbaiki tidak berubah juga, ya Anda dikeluarkan DO dan tidak jadi KP-nya. Oleh karena itu, tolong semester 4 ini lebih sungguh-sungguh. Kasihan orang tua kalian yang sudah membiayai kuliah kalian. Kalau tidak sungguh-sungguh nanti mereka sangat kecewa ya. Tidak ada alasan sekarang saya mau nggak cocok sama teknik kimia. Saya itu bukan bidangnya. Sudah, itu sudah bukan alasan lagi. Harus sudah mulai jatuh cinta sama teknik kimia ya, sudah mulai harus harus terbuka, harus mulai sungguh-sungguh dengan teknik kimia ini. Karena sudah separuh perjalanan gitu ya. Saya harap tidak ada yang mengundurkan diri. Langsung jalani ini semua. Oke. Kemudian ada salah seorang eh, teman kalian di kelas 2C mungkin tidak lagi bersama kalian. Jadi kemarin nilainya tidak kita proses tapi kita cutikan. Jadi nanti untuk siapa namanya itu Miftah akan kembali kuliah dengan adik kelasnya di semester depan. Jadi Miftah tidak lagi di kelas 2C. Jadi itu kemarin kita tidak proses karena memang kondisi tidak memungkinkan. Kayaknya ada masalah di kesehatannya sehingga kita tidak proses. Miftah dicutikan ya. Jadi sekarang jumlahnya tinggal 116 orang, berarti jumlahnya ini sudah genap ya. Artinya kalian silahkan cari partner untuk KP. Satu kelompok itu 2 orang, nggak ada yang 3 orang, nggak ada yang 4 orang, 2 orang ya. Silahkan boleh temennya sekelas boleh. Kalau di kelas itu ternyata jumlahnya ganjil, silahkan lintas kelas dengan kelas lain itu boleh. Tidak boleh ada yang KP sendirian ya. Semuanya harus berdua-berdua ya. 116 itu kira-kira berapa? 58 kelompok ya. 58 kelompok ya. Lanjut Bu, silakan. Ini visi misi saya kira penting ya karena kita ingin menjadi program studi yang unggul dan terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi proses. Ini misinya adalah Tridharma ya. Ya, yang lebih dimaksud dengan apa namanya Tridharma ini adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Lanjut. Oke, nah kita itu sebetulnya kena tugas dari perguruan tinggi dari Dikbud Saintis ya, bahwa kita itu ada namanya IKU, Indeks Kinerja Utama Perguruan Tinggi, yaitu salah satu IKU adalah IKU dan berdua mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Jadi tujuan daripada kalian magang di industri itu pertama adalah untuk apa namanya menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama di kampus. Yang kedua adalah mengetahui kinerja industri proses di tempat kerja nanti.
yang ketiga adalah mengetahui budaya kerja. Ya. Sehingga itu menjadi pengalaman kalian kalau nanti kalian kelak akan terjun di industri begitu ya. Walaupun sebetulnya di antara kalian belum tentu semuanya ke industri ya. Saya mau pengen jadi nggak mau kerja di industri Pak, saya mau jadi pada swasta boleh ya. Tapi yang namanya pendidikan kan harus dijalani sesuai dengan programnya. Lanjut Bu. Nah ini bentuk kegiatannya adalah yang untuk cocok untuk kita adalah magang praktek industri di mana nanti juga ada SKS konversi. Jadi sesuai dengan lamanya kerja praktek di sana gitu. Lanjut Bu. Nah, jadi teknik kimia itu apa sih? Nah ini kalian tuh belajar teknik kimia sebetulnya kesimpulannya di sini ya. Ilmu teknik kimia adalah ilmu mengubah bahan baku menjadi produk di mana nilai ekonominya lebih tinggi daripada bahan bakunya gitu ya. Melewati serangkaian proses. Ya nanti kalau ada anak ke pabrik belajar tentang bahan baku, bahan pendukung, sumber daya alam, energi, itu pengadaan, kemudian penyimpanan, kemudian dan ada tahap-tahap produksi ya. Ada perencanaan produksi, proses produksi, ada pemeriksaan kualitas, itu isinya adalah operation dan produksi, perawatan, maintenance, rekayasa engineering, sumber daya manusia, juga ada output nanti pengiriman produk. Dan yang namanya pabrik ya, pasti ada limbah, ada hasil samping yaitu limbah padat, cair dan gas. Jadi ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari ya. Itu semua harus berdasarkan standar operasi yaitu sistem manajemen, quality, standar mutu, safety, keselamatan dan standar keselamatan lingkungan ya. Jadi kalau Anda belajar teknik kimia, gambarnya ini cukup dipahami. Ya, gitu. Lanjut. Nah, kita punya CPL, ada 10, ini kurikulum baru ya, bahwa diharapkan lulusannya memiliki 10 ini. Mampu menerapkan konsep matematika, mampu mengidentifikasi masalah, mampu melakukan pengujian, pengukuran, mampu memilih dan menggunakan alat, mampu menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, mampu menerapkan konsep keberlanjutan dan pertimbangan dampak lingkungan, mampu bekerja efektif, mandiri, kemudian disiplin, mampu berkomunikasi efektif, mampu mengelola tugas dan proyek di industri proses, mampu berpikir kritis. Jadi ini adalah 10 CPL tujuan pembelajaran dari mata kuliah yang diberikan itu punya CPL ya. Sekarang sudah mulai dibikin CPL. Makanya ketika ada ujian tuh kok ada CPL. CPL itu apa sih Pak? Itu adalah luaran yang ingin kita hasilkan. Lanjut Bu. Nah, nanti kira-kira bidang kerja kalian yaitu ada 6 nih ya, kira-kira ya, penyelia proses produksi pada industri proses, penyelia lab quality control, operator teknis pada industri proses, proses teknologi assistant menjadi asisten engineer ya, teknisi laboratorium dan sales engineer ya, yang marketing menjual barang-barang teknik. Nah, ini adalah kira-kira lulusan yang akan diharapkan. Kira-kira nggak akan jauh daripada ini ya. Oke, lanjut. Nah, sehingga kompetensinya adalah mengoperasikan industri proses. Jadi ini ya, itu ada 6 tuh. Menerapkan keselamatan kerja, menerapkan manajemen mutu, supporting kebutuhan proses dan logistik, misalnya utilitas, tim, bahan bakar gitu ya. Menerapkan keselamatan lingkungan, mengelola hasil proses, misalnya penyimpanan, pengemasan, mengoperasikan peralatan proses. Ya, jadi misalnya pengendalian proses dan menggerakkan peralatan itu adalah mengoperasikan. Ini kira-kira tujuan kalian kuliah di teknik kimia ini yang diharapkan. Mungkin nanti di dunia kerja tidak semuanya akan kita borong semua kegiatan ini, tapi paling tidak ada satu bagian yang kita kuasai begitu. Lanjut. Nah, ini adalah kurikulum semester 5 di mana KP berada ya. Jadi syaratnya untuk bisa bisa kalian bisa berhak belajar di semester 5 itu harus lulus dulu semester 4 ya. Jadi kalau kalian nanti semester 4-nya tidak lulus ya tidak jadi ya. Oke ya. Jadi tolong nih sekarang ini lebih susah kok. Kemarin tuh ada beberapa mahasiswa yang nilainya itu berapa, D4 berapa, D3 ada berapa. Sekarang itu yang namanya ujian perbaikan itu tidak gampang. Kalian tuh nanti harus masuk masuk ke kampus 3 hari
belajar dari jam 8 sampai jam 4 sore, di absen ya, belajar penuh gitu, baru nanti di hari ketiganya ujian. Jadi misalnya kalau, oh ini dapat nilai E, harus ujian perbaikan. Itu nggak langsung dikasih ujian, tapi kalian harus harus apa namanya belajar dulu di situ. Dimasukin ke ruangan, belajar dari jam 8 sampai jam 4 sore, kecuali ya siang istirahat ya. Hari pertama 2 hari, baru hari ketiganya ujian. Kan nggak enak ya begitu kan? Anda tidak bebas, teman-teman yang lain mah sudah senang, sudah siap-siap, tapi kalian jadi pesakitan tuh di situ ya. Belajar itu, wow belajar. Baru nanti di hari ketiganya ujian, gitu ya. Makanya jangan dapat E. Dapat E itu bikin susah saya itu. Kalau kalian dapat E, saya tuh jadi ngemis-ngemis tuh ke dosen pengampu itu. Kadang-kadang saya harus pasang badan. Mereka itu baru ngasih ngasih tapi harus eh apanya marah dulu lah. Oh dia nggak pernah begini Pak, dia nggak pernah begini Pak. Jangan ya itu pusing saya tuh ingin ingin rasanya dalam satu semester itu semuanya lulus begitulah. Nggak ada yang ujian perbaikan supaya bisa melangkah lebih jauh sehingga buku besar bisa diproses lebih cepat. Oleh karena itu tolonglah kalau dosen ngasih tugas kumpulkan semuanya. Jangan tugas tuh bolong-bolong. Ada yang tugas 5 ngumpulin 4, tugas 3 ngumpulin 1. Waduh. Oh, nanti UTS UASnya jeblok juga. Ya, turun nggak itu nilainya? Ya. Oke. Jadi ini adalah menu di semester 5 yaitu kerja praktik 3 SKS, proses safety dan risk assessment 2 SKS, manajemen mutu 2 SKS, peralatan industri 3 SKS, komunikasi profesional 2 SKS, teknik perawatan 2 SKS, penyediaan energi 2 SKS, chemical engineering independent study 2 SKS, yang satu juga ada dua mata kuliah namanya chemical engineering independent study. Totalnya 20 SKS, di mana SKS di semester 5 ini anda boleh mengambil di kampus atau boleh mengambil di industri dengan syarat dan ketentuan berlaku, ya. Oke, lanjut Bu. Oke, ini adalah sistem penilaiannya ya. Jadi kalau kerja praktek itu di industri, eh, kemudian laporan nanti penilaiannya di laporan dan seminar. FT bisa ngambil di industri atau kuliah di kampus, ya. Selain di industri nanti ada nilai rubrik dan nilai ujian dan tugas. Jadi nanti itu tergantung dosennya ya. Apakah kira-kira bisa dikonversi atau tidak tergantung eh, pekerjaan kalian di apa ya. Kalau ternyata tidak meyakinkan pengajarnya, maka ada nilai gabungan. Ada juga yang ditolak. Berarti Anda harus nilai kampus semua. Yang tidak boleh adalah di kampus tidak mengambil, di industri juga tidak konversi itu jangan ya. Jadi semuanya harus dijalani. Jadi untuk proses safety, manajemen mutu, pada industri komunikasi profesional, teknik perawatan, penyediaan energi, ini adalah bisa diambil di kampus. Untuk CS itu nanti ada ketentuan ya. Kalau tidak dapat industri ya kuliah di kampus begitu. Nilainya sama dari rubrik dan nilai ujian dan tugas. Oke, lanjut Bu. Oke, jadi mungkin nanti detailnya akan apa disampaikan oleh Bu Vera dan Pak Teguh ya. Jadi kita pembimbingnya dulu eh, Bu Lydia mau berangkat studi ke Jepang bulan April nanti ya. Jadi kalau dulu kan Bu Lydia adalah koordinatornya, sekarang akan dipegang oleh Bu Vera sama Pak Teguh. Karena kelasnya dia ada 4, nanti kita bagiin beban untuk kelas A dan B akan ditangani oleh Bu Vera, kelas C dan D akan ditangani oleh Pak Teguh. Karena kelompoknya banyak ini ya. Oke. Terus Pak, gimana kalau saya sama kelompok A sama kelompok apa kuliah gabungnya A sama C ya dipilih saja mana serah kalian ya. Misalnya kalian tidak genap kelasnya lintas kelas ke kelas D dengan A, ya silakan aja nanti. Itu gampang, tinggal perjanjian saja. Oke ya. Kemudian lamanya KP sekurang-kurangnya 1 bulan. Itu KP wajib ya dan paling lama 4 bulan. Tidak boleh melewati 4 bulan. Misalnya KP sampai Desember 2026 atau Januari 2027 itu nanti repot di buku besarnya ya.
Jadi paling lama sampai November lah ya. Jadi boleh dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kasih waktu 5 bulan tuh. Ya, silakan dipilih waktunya kapan. Eh, KP boleh 2 tempat ya, tapi salah satunya harus industri kimia, di mana di situ ada reaksi kimianya ya. KP kedua boleh KP tambahan, industrinya boleh bukan teknik kimia, apa? Bukan industri kimia, boleh. Misalnya apa? Misalnya IPTN boleh, Pindad boleh, PDAM boleh ya. Kemudian apa? Kimia farma itu kan farmasi boleh, tekstil boleh ya. Jadi boleh di industri yang lain. Tapi jangan yang relevan ya, tapi nggak boleh misalnya di bank, jangan di bank, bukan nggak relevan tuh di bank, nggak ada nanti hubungannya, karena nanti mata kuliahnya akan kita konversi ya, akan kita konversi ke kegiatan yang relevan ya. Nah, kemudian setelah permohonan KP diterima, koordinator KP akan menunjuk dosen pembimbing. Kalau misalnya dosen pembimbing belum ditunjuk, maka bisa ditunjuk pembimbing sementara, bisa saya, bisa Bu Vera atau Pak Teguh. Kegiatan kerja praktik dan magang bisa dikonversi menjadi SKS mata kuliah dengan syarat yang ketat. Capaian pembelajaran harus terpenuhi dan tersedia. Jika tidak terpenuhi, harus mengambil di kampus. Sistem penilaian industri, mahasiswa akan dibekali rubrik penilaian industri dan lampiran kegiatan. Oke, lanjut, Bu. Oke ya, jadi ini kira-kira begini ya. Jadi untuk yang KP-nya 1 bulan itu setara dengan 5 SKS, jadi 3 SKS KP dan 2 SKS konversi. Nah, silakan nanti konversinya nanti disesuaikan dengan mata kuliahnya. Yang 2 bulan, 3 SKS, KP, dan 7 SKS konversi, totalnya 10. Ada yang KP 1 bulan, sampai 2 bulan. Ada KP ke satu bulan, KP kedua 1 bulan, jadi totalnya 10. Ada yang KP ke satunya 1 bulan, KP keduanya 2 bulan, totalnya 15. Ada KP-nya 2 bulan, 2 bulan, berarti jadi kalian yang 116 orang ini silakan memilih mau konsep yang mana. Pak, saya mah mau 1 bulan aja lah. Saya mau di kampus aja boleh ya. Pak, saya mau 2 bulan boleh. Terserah lah ya. Jadi nanti SKS-nya bisa dikonversi. Oke. Lanjut, Bu. Nah, kenapa laporan KP ini untuk industri yang apa ya, yang KP utama ya? Kenapa sih harus industri kimia? Karena nanti kalian akan membuat laporan di mana laporannya tertentu ada bab-babnya ya. Bab 1 peneluhan latar belakang ya. Bab 2 bahan baku penolong dan hasil produksi. Bab 3 sistem proses. Bab 4 peralatan proses. Bab 5 utilitas. Apa itu? Misalnya kebutuhan air, bahan bakar, listrik, refrigeran gitu ya. Manajemen industri, tata pabrik, pengelolaan lingkungan. Jadi ini laporannya harus lengkap, harus tersedia di pabrik itu. Jadi kalian kalau selama KP itu harus membuat perencanaan kegiatan dan harus memiliki amunisi lah, amunisi untuk laporan. Jadi ini adalah bab-bab yang harus kalian buat dalam laporan KP gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sistem penilaiannya silakan menggunakan sistem penilaian industri. Kalau di industri tidak apa tidak memberikan brosur penilaian, maka kita siapkan penilaiannya yaitu meliputi soft skill dan skill, kejujuran kerja, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, inisiatif, keselamatan kerja. Nah, kemudian kompetisinya adalah persiapan kerja, proses kerja, hasil kerja itu adalah nilai KP di industri. Kalau misalnya industri sudah punya form penilaian nggak apa-apa pakai yang industri itu. Oke. Tahun lalu tuh ada laporan ke saya, sehingga akibatnya saya harus minta maaf. Saya dengan para saudara harus minta maaf. Ada mahasiswa yang tidur saat KP, sehingga dapat teguran. Ya, kita akhirnya harus bikin surat permohonan maaf. Anaknya diskor tidak boleh KP lah beberapa minggu. Ya, jadi KP-nya untung nggak dibatalkan, ya, untung nggak dibatalkan, sehingga tapi membuat kita malu lah. Dan itu dibahas juga di pertemuan rapat di pabrik situ. Jadi lagi KP tidur gitu ya. Jadi yang namanya KP itu jangan tidur. Jangan di perpustakaan itu sana kalian harus proaktif, yang nanya ke pembimbing bagaimana cara belajar ini gitu ya. Jangan sampai KP itu hanya sekedar menjalankan kewajiban gitu ya. Datang jam 8 pulang jam 4.
gitu saja, tapi kalian nggak dapat apa-apa. Jadi harusnya memperoleh pengetahuan lah tentang kegiatan di pabrik. Oke, ya. Silakan lanjut, Bu. Oke, ada matuknya namanya CEIS, Chemical Engineering Independent. Jadi artinya apa sih? Studi independen dalam teknik kimia memungkinkan mahasiswa untuk mendalami topik tertentu yang diminati dengan panduan dan arahan prodi D3 Teknik Kimia. Ini merupakan kesempatan berharga untuk pembelajaran dan penelitian yang terfokus, yang sering disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing mahasiswa. Oke ya. Kita punya dua namanya matrikulah CEIS 1 dan CEIS 2. Nah, CEIS 1 itu bisa diambil dari tugas khusus KP. Jadi kalau misalnya kalian KP di sebuah pabrik, kemudian di situ dapat tugas khusus ya. Nah, kerjakan tuh tugas khususnya itu setara dengan nilai CEIS 1. Nanti bentuknya apa nanti laporan, laporan dan presentasi. Untuk industri yang tidak ngasih tugas khusus, ya berarti kalian ngambil CS-nya di kampus, yaitu kuliah teknologi hulu migas dan teknologi bioenergi. Jadi sebelum UTS-nya teknologi hulu migas, sesudah UTS-nya teknologi bioenergi. Ya. Kemudian CIS 2 itu akan diambil dari KP kedua. Tapi kalau kalian nggak dapat KP kedua, maka Anda dapat kuliah SOFC dan baterai. Jadi sebelum UTS-nya kuliah SOFC yaitu fuel cell ya, sesudah sesudah UTS-nya baterai. Ya gitu. Jadi nanti eh, silakan pilih kalau kalian misalnya apa saya ingin industri aja, silakan ambil industri. Kalau enggak ya ikut kuliah. Saya ingin kuliah teknologi hulu migas, boleh silakan. Atau misalnya Pak, walaupun saya tugas khususnya diambil di industri, tapi saya pengen ikut kuliahnya, boleh ya. Tapi dalam hal penilaian harus dipilih salah satu mana yang kalian mau pilih. Begitu. Oke, lanjut Bu. Nah, untuk mata kuliah konversi itu nanti ada yang namanya rubrik. Rubrik itu adalah penilaian yang kita bekalkan ke mahasiswa untuk dinilai oleh pembimbing lapangan. Ya. Jadi misalnya capaian kami mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan kebutuhan energi di industri beserta penyediaannya. Aktivitasnya apa? Misalnya Anda apa namanya melakukan inventarisasi tentang kebutuhan energi, misalnya apa? Steam ya, kemudian bahan bakar, listrik. Nah, kalian nanti akan diuji oleh pembimbing sana. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai macam sumber energi, ya, menghitung kebutuhan bahan bakar. Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan boiler. Jadi yang namanya konversi di industri itu bukan masuk ke pabrik terus tinggal di perpustakaan, tapi kalian harus nanya, Pak, saya mengambil mata kuliah konversi penyediaan energi. Ya, 7 CP ini harus dikerjakan. Ya. Nah, bagaimana kalau 7 CP ini nggak ada? Minimal 60% lah. 60% itu kalian peroleh. Nah, nanti nilainya pakai angka, ya. Jadi kalau dapat 5 semua ya 35 nilainya 100 gitu ya. Tapi kalau ada yang 3, ada yang 4 misalnya, nanti tinggal di jumlah berapa nilai akhirnya. Nah, saya harap Anda betul-betul kalau mengambil konversi itu sebetulnya jangan sekedar ngambil konversi, tapi pasti belajar lah. Misalnya ngambil ngambil konversi manajemen mutu, tapi di sana hanya dikasih penjelasan aja mutu mutu itu seperti apa. Sebaiknya sih turun ke lapangan, ikut nguji ya, ikut ikut apa namanya ikut bekerja. Bagaimana sih cara cara bikin apa quality control itu ya belajar gitu sehingga nanti punya penilaian gitu. Nanti ini lebih lengkapnya ada di panduannya Pak Teguh ya. Oke, lanjut Bu. Kayaknya habis ya. Oh ini udah ya. Ini ini yang tadi nih keulang lagi. Jadi yang terakhir. Jadi itu kira-kira eh, hal-hal yang harus kalian ketahui. eh, Kalian ketahui tentang kegiatan di semester 5. Jadi kesimpulannya adalah semester 4-nya dijalani dengan lulus karena kalau kalian gagal di semester 4, KP-nya nggak jadi ya. Nggak jadi hanya Anda terhenti studi di Polban, makanya kalian harus sungguh-sungguh. Pak Kaprodi dengan wali kelas pasti akan terus mendorong kalian supaya kalian
bisa menjalani ini semua dengan baik ya, tapi kalian juga harus mau disiplin ya. Tugas dikumpulkan, jangan kebanyakan main game. Boleh kegiatan himpunan, organisasi boleh, tapi kalau kegiatan himpunan menyebabkan kalian jadi tidak mengumpulkan tugas itu masalah. Ya, jadi kalian itu kegiatan berorganisasi itu bagus untuk melatih kecakapan kalian berorganisasi karena nanti itu penting ketika kalian bekerja nanti di industri. Tapi kalau gara-gara sibuk himpunan menyebabkan kalian malas ngumpulin tugas itu kan masalah. Harusnya bisa sih, harusnya bisa membagi waktu ya. Demikian Bu Vera, kira-kira nanti mungkin pertanyaannya sekalian Ibu ya, silakan. Oke, Terima kasih Bu. terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Rizky atas penjelasan singkatnya. Jadi tadi adalah rangkuman kira-kira kerja praktek itu seperti apa, kemudian tanya mata kuliah yang akan kalian ambil di semester 5. Nah, Pak, ini saya lihat ternyata yang join udah 104. Lumayan ya, Pak, berarti hampir 90% mahasiswa hadir. Nah, setelah tadi sosialisasi dari Pak Rizky, kita akan lanjut ke panduan. Jadi secara detail, kerja praktek itu seperti apa, dari Prodi itu sudah membuat panduannya. Nanti akan di-share ya. Tapi ini akan dijelaskan dulu oleh Pak Teguh secara garis besar di dalam panduan itu isinya apa aja. Silahkan Pak Teguh. Baik, terima kasih Bu Vera. Ini saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Oke, jadi ya ini kurang lebih ya panduan nanti akan di-share. Tapi mungkin tidak akan di-share sekarang karena ini baru selesai ya, baru selesai kemarin dan belum di-review juga oleh Pak Kaprodi dan Pak Kajur. Mungkin nanti setelah ini, setelah selesai semua, karena ini sebenarnya mungkin 90% dari pedoman yang lama, tapi saya ubah sedikit, seperti mata kuliahnya kan juga berubah, kurikulumnya berubah gitu ya. Dan tapi secara garis besar kalau mau melihat panduan sebelumnya juga ada yang tahun 2024 dari Bu Lydia, tapi ini juga baru dibuat. Jadi kurang lebih ini ada penjelasannya. Jadi mulai dari pendahuluan, terus maksud tujuan kerja praktik, nanti ada ruang lingkup kerja praktiknya seperti apa, gitu. Terus prosedurnya seperti apa, ada juga pelaksanaan PKM yang tadi konversi mata kuliah, teknisnya seperti apa di sini dijelaskan. Penulisan laporan tadi juga sudah sama Pak Rizkyandi sudah dijelaskan apa isinya, ada 8 bab ya, yang harus diisi. Penulisannya seperti apa ya, terus evaluasinya atau seminarnya nanti setelah pulang itu jangan langsung hilang gitu ya, jadi harus ada seminar. Kadang tahun lalu itu ada yang padahal dari Agustus sudah selesai KP-nya, tapi seminarnya mepet Desember gitu, padahal kan sebenarnya dari mulai September juga tidak apa-apa itu seminar. Jangan nunggu sampai Desember. Terus dan pengelolaan kerja praktik ini Pak tentang saya yang megang sekarang Bu Vera dan juga saya bagaimana teknisnya. Dan nanti ada lampiran, juga bisa dilihat seperti form bimbingan, gitu, atau misalkan contoh-contoh form misalkan nanti untuk seminar, form penilaian, CPL tadi yang Pak Rizkyandi juga ada di sini, nanti tinggal dilihat itu, tinggal dipakai panduannya, nanti bisa digunakan. Jadi kurang lebih seperti itu, ini mulai di pendahuluan, kerja praktik itu seperti apa, nanti juga bisa dibaca. Jadi ini sekilas saja dulu ya, maksud dan tujuannya. Jadi yang ada kesempatan, ini kan kerja praktek seperti ini kan hanya bisa dilaksanakan oleh mahasiswa ya, karena salah satu yang bisa melaksanakan dan masuk ke pabrik itu tidak bisa sembarang orang yang masuk ke pabrik. Itu adalah salah satu kelebihan mahasiswa ya, bisa belajar langsung di pabrik dan difasilitasi oleh kampus dan juga industrinya. Terus mengembangkan kemampuan. Jadi di sini mungkin teori-teori ya kalau di kampus. Nah nanti di sana kalian lihat langsung tuh pabrik itu seperti apa. Kalau di sini mungkin melihat reaktor skala pilot gitu. Nanti di sana mungkin tingginya bisa 4 meter, 5 meter. Ya. Gitu. Terus ini ruang lingkupnya. Jadi tentang industrinya, terus sistem manajemen organisasi,
dan juga belajar langsung di sana lah ya. Terus juga ini yang penting ya, penerapan K3. Jadi jangan disepelekan kalau masuk pabrik itu benar-benar harus mengikuti prosedur K3 yang ada di sana. Tidak boleh ditawar dan tidak boleh dilanggar. Nah, ini berhubungan dengan keselamatan nanti di sana. Terus juga ya ada identitas permasalahan, ini juga nanti bisa dicantumkan untuk konversi mata kuliah. Jadi kalau konversi itu betul tadi kata Pak Rizpiandi, bukan belajar seperti di kampus. Kalau di kampus kan iya, secara teori atau misalkan seperti itu. Tapi kalau di sana itu manfaatkan studi kasus. Studi kasusnya seperti apa. Karena di pabrik itu sepengalaman saya setiap hari itu adalah masalah yang harus segera dipecahkan. Pengumpulan data dan penyusunan laporan. Ini prosedurnya di tahap dibagi 3 ya. Tahap persiapannya ini persyaratannya tadi ya. Pasal 4, terus mencari mengusulkan tempat KP, terus mengajukan permohonan ya, nanti mengajukan nanti mungkin ada infografis dari Bu Vera lebih jelasnya. Ini kan ini ya apa harus baca mungkin nanti singkatnya ada di Bu Vera. Terus nanti ada pembekalan ya sebelum berangkat mungkin sekitar bulan Mei atau Juni lah ya. Nanti ini apa kita adakan lagi sebelum pemberangkatan untuk lebih siap lagi ya, untuk menjalankan KP. Terus nanti ada dosen pembimbing juga, sebelum berangkat itu pastikan sudah ada dosen pembimbing ya, jadi jangan berangkat sendiri tanpa ada apa bimbingan dulu dengan dosen pembimbing di sana mau apa yang dilakukan. Nah, terus harus 2 kali ya minimal sebelum berangkat KP. Jadi harus minimal 2 kali bimbingan. Terus tahap pelaksanaan nanti pelaksanaan di sana ya, mengikuti apa yang di sana. Terus kalian juga pasti sudah melakukan perencanaan gitu ya, perencanaan kerja praktik. Terus terakhir adalah tahap penyelesaian yaitu seminar. Jadi seminar dan setelah seminar adalah mengumpulkan laporan. Bahkan sampai saat ini kakak kelas kalian tuh masih ada tuh yang punya apa hutang mengumpulkan laporan. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai terjadi terulang seperti itu. Laporan itu harus diselesaikan. Ya. Oke, nah ini yang konversi. Jadi seperti tadi di apa dari Pak Rizpianti ini sama ya. Untuk mahasiswa semester 5 nanti ininya apa mata kuliahnya, jumlah SKS-nya. Terus ini juga 1 sampai dengan 4 bulan ya. Jadi di akhir semester 4 bulan Juli mungkin sampai dengan November tadi bisa dilaksanakan kerja prakteknya. Nah ini juga tadi sama ya kurang lebih dari Rizpiandi bisa 1 bulan ngambil 5 SKS. Ini tergantung ya nanti silakan berdiskusi dengan partnernya dan jangan sampai ini ya berbeda gitu. Yang satu ingin konversi, yang satu nggak mau gitu. Jadi susah nanti apa namanya dalam pelaksanaannya. Nah ini juga silakan mau mana kira-kira jangan sampai begini misalkan kalian apa kerja praktek di pabrik semen, mau ngambil misalkan mata kuliah misalkan yang tidak ada hubungannya gitu ya dengan misalkan di pabrik semen. Nah itu kan harus didiskusikan apakah di sana ada kita bisa belajar di sana mata kuliah yang tadi ditawarkan di semester 5 itu juga harus diperhatikan. Nah ini penulisannya, jadi dari mulai cover, lembar pengesahan, ini juga lembar pengesahan diperhatikan ya. Dan ini sangat penting. Laporan kalian itu resmi apa sudah resmi gitu ya dari apa sudah setelah sidang. Ini kalau sudah ditandatangan, ada tanda tangan apa pembimbing lapangan biasanya, pembimbing di kampus dan juga ketua jurusan. Lembar pengesahan, KTP pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Bab 1 tadi tentang pendahuluan, terus tadi apa bahan baku ya, bahan tambahan atau bahan penolong, produk, sistem proses, peralatan proses, utilitas, manajemen industri, tata letak pabrik, dan terakhir adalah pengelolaan lingkungan. Nah ini juga diperhatikan tata letak ya, tata letak pabrik itu bukan pabriknya ada di mana ya, tapi di pabrik itu tuh posisi-posisi misalkan alatnya di mana, pabriknya ada misalkan ada di pabriknya misalkan ada di Cirebon, nah bukan itu ya, bukan itu maksudnya tata letak di pabriknya.
daftar pustaka ada dan juga lampiran. Nah, ini lampirannya tadi ada tugas khusus jika ada, ini bisa dikonversi jadi C1 misalkan dan lain sebagainya, ada formulir bimbingan, kegiatan harian, dan misalkan foto ketika bukan foto selfie atau apa ya, maksudnya foto pendukung ya, mendukung kalian misalkan boleh, tapi kalau foto ini ya harus seizin di sana. Kalau di sana nggak boleh foto jangan. Jadi kalau di sana boleh misalkan untuk foto bisa dimasukkan sebagai lampiran kegiatan ketika kalian misalkan kalian meeting di sana bisa dijadikan dokumentasi. Ini formatnya ukuran kertas, ini tinggal dibaca aja nanti ya, untuk margin dan lain sebagainya, tinggal dibaca aja disesuaikan nanti penulisan gambar seperti apa. Ini perlu nanti mungkin disosialisasikan lebih lanjut ya, bagaimana tadi kan tentang sikap kerja dan juga apa soft skill dan juga teknis tadi ya untuk di lapangan. Kalau di kampus berarti nanti laporannya di penilaiannya seperti apa dan juga presentasi atau seminar KP-nya nanti detailkan untuk penilaiannya ini bobotnya dan juga ini rubriknya, rubrik penilaian di sini juga ada, nanti tinggal dibaca ini kalau misalkan nilainya sangat bagus misalkan apa gitu ya nilainya, nanti ini bisa menjadi rubrik penilaian untuk di pabrik maupun di sebagai dosen pembimbing kampus. Nah ini pengelolaan, ini tugas koordinator saya dan Bu Vera sebenarnya ini. Nah ini lampiran ya, ini ada daftar alternatif industri, ini dari ini saya dapat dari lampiran sebelumnya juga, saya tambahkan dengan perusahaan-perusahaan yang kakak kelas kalian yang tahun lalu gitu ya di sini. Silakan kalau misalkan bisa dipilih di sini sebagai referensi atau kalian mau cari sendiri gitu mau di mana ya itu bebas. Ini bukan harus di sini bukan ya. Ini sebagai kalian kalau bingung mau di mana. Nah, biasanya kakak kelas kalian pernah kerja praktis di sini, artinya kalau pernah kan ada historinya. Nah, kemungkinan kalau ke sini lagi berarti kan ada kemungkinan diterima gitu. Jadi kalau misalkan belum pernah kan kita nggak tahu ya bakal diterima atau tidak gitu sama. Ini silakan ini bisa dilihat nanti sekitar 51 ya. Atau apa? Artinya kan surat punya itu pernah gitu kita menyurat PT-PT tersebut. Sisanya ada lampiran ya, nanti ini contohnya ini surat permohonan kerja praktik. Nah ini jadi nanti di awal mengisi ini dulu ya, nama mahasiswa, industrinya di mana. Nah ini nanti diserahkan ke TU, nanti mendapatkan surat pengantar ya dari TU untuk ke pabriknya, atau kadang di pabrik itu ada yang minta surat pengantar, ada yang proposal ya, atau hanya proposal saja. Nah itu disesuaikan saja nanti dari persyaratan pabriknya seperti apa. Nanti dijelaskan oleh Bu Vera ada infografisnya ini setelah ini kemana, setelah ini kemana gitu ya. Ini contoh suratnya saja ini nanti ditandatangani oleh koordinator program studi. Terus ini adalah contoh surat tugas yang nanti dikeluarkan oleh TU ketika kalian akan berangkat ya. Jadi berangkat itu makanya jangan langsung berangkat saja. Jadi ini harus bawa surat tugas dari kampus ya. Bahwa kalian akan mengerjakan KP di sana. Ini kalau udah mau berangkat tadi ya. Terus ini form penilaian lapangan contohnya ini nanti bisa ini ya bisa pakai yang di sini atau kalau di pabriknya sudah ada misalkan formnya, pakai di nanti pabrik juga tidak apa-apa. Ini hanya kalau tidak ada ini bisa dipakai gitu untuk penilaian. Ini harus ditandatangan ya. Jangan lupa kalau nilai itu nanti minta tangan ke lapangan. Ini yang di pabrik, sorry yang di kampus laporan dan juga seminar. Terus ini contohnya form kegiatan harian ini bisa diambil dari sini atau kalian mau bikin sendiri misalkan yang dengan format yang seperti apa ya silakan, tapi ini sebagai acuan saja ya. Nah, ini ada nanti ada tata lapangannya. Ini pembimbingan kerja praktik dengan dosen ya, dosen pembimbing sebelum berangkat nanti dibuatkan misalkan ini nggak usah ditulis tangan, ketik aja ke depan, nanti setelah selesai nanti bisa ditandatangan oleh dosen pembimbing. Ini form perbaikan nanti setelah ini ya sidang, ini formnya nanti bisa diambil di sini. Nah ini berita acara seminar nanti biasanya kalau setelah seminar nanti dibacakan kalian lulus atau tidak seminar kerja praktiknya. Terus ini daftar hadir, jadi nanti harus ada audiens ya dari mahasiswa sendiri dan mahasiswa itu wajib untuk menghadiri seminar KP berapa ya Bu Vera kemarin tuh?
tiga seminar KP. Nanti ada di panduan, di atas juga sebenarnya tadi disebutkan, ini kelewat. Dengan pabrik yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan KP di pabrik semen ya nanti pas ikut seminar kelompok lain jangan pabrik semen lagi. Misalkan di yang Pertamina atau yang di mana yang berbeda. Nah ini contohnya. Ini kalau mau buat sendiri juga nggak apa-apa. Reformnya seperti itu. Ini contoh cover ya, cover. Ini bisa diambil aja biar seragam semua. Biasanya kalau cover itu kadang ada yang beda-beda gitu ya. Ada yang ini diajukan untuknya itu berbeda. Terus ada yang nama mahasiswa dulu baru cover, ada yang cover dulu baru nama mahasiswa. Ini biar sama semua ya. Ini diambilnya di sini. Polbannya ada yang begini, ada yang gepeng gitu ya. Jadi biar sama gitu. Ini program studi 23 jurusan 5 tahun 2026. Ya. Ini lembar pengesahan juga ya, ini ngambil di sini saja, ini tempat KP, periode kerja praktik. Ini khusus KP pertama ya, kalau KP kedua mungkin beda format. Kalau mau sama juga nggak apa-apa, tapi ini khusus untuk yang dikumpulkan sebagai KP pertama. Ini nanti ditandatangani oleh dosen pembimbing kerja praktik dan pembimbing lapangan dan juga oleh ketua jurusan. Nah ini nanti pas mau konversi diharapkan ada perencanaan dulu ya. Jadi jangan misalkan ketika udah di sana baru keidean gitu. Oh saya mata kuliah komunikasi profesional mau dikonversi aja. Nah nggak bisa gitu ya. Jadi harus di planning gitu di awal sebelum berangkat. Makanya ini nanti misalkan di mana kita tempat KP-nya. Nah ini misalkan kan ada yang di satu tempat tapi 2 bulan gitu ya. Nah ini kan misalkan contoh misalnya 1 bulan kan bisa ngambil 5 tadi ya, berarti KP misalkan dengan manajemen mutu. Tapi benar gitu ya manajemen mutu dan apa alasannya? Jadi di sini ditulis di sana misalkan kita kira-kira bisa gitu untuk mengambil mata kuliah konversi. Nah, nanti di sini supaya diketahui oleh Kaprodi gitu ya. Jadi kalian akan mengambil mata kuliah apa, tapi mungkin nanti pengumpulannya bisa di Google Drive gitu ya. Di Google Form. Nanti biar terekam di sana. Tapi di sini resmi gitu bahwa koordinator program studi mengetahui gitu, atau menyetujui. Nah ini form konversi mungkin ini tadi sama seperti ini ya Pak Rizky, mungkin ini bisa yang nanti inilah ke bawah dengan CPL-CPL-nya, tapi ini perlu dibicarakan lagi dengan dosen penghapus. Ini hanya contoh saja. Untuk CPL-nya kan dosen penghapus yang tahu sebenarnya ya, ini saya hanya ambil contoh saja. Makanya ini belum bisa di-share karena belum tuntas semuanya gitu. Jadi kalau sudah mungkin di minggu-minggu depan akan saya share. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Di diskusi tanya jawab. Mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Vera. Silakan Bu Vera. Oke, terima kasih Pak Teguh untuk penjelasannya tentang panduan ya. Jadi di dalam panduan itu lengkap. Itu adalah isinya lengkap untuk pegangan kalian kalau mau pergi kerja praktek. Jadi nanti ketika sudah final, kira-kira minggu depan atau 2 minggu lagi, akan kami share supaya kalian sebelum berangkat itu bisa baca. Harus dibaca ya. Jadi sebelum berangkat harus baca itu. Atau dibaca dari sekarang. Oke, penjelasan dari Pak Teguh tentang panduan, kemudian sosialisasi awal dari Pak Rizky, itu sebetulnya saya rangkum dalam infografis. Sebentar, akan saya share infografisnya, yaitu. Oke, infografisnya seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini ya. Nanti akan ada satu flyer atau satu brosur gitu ya. Mungkin kalau bahasa eh, bahasa marketingnya gitu. Jadi ini adalah salah satu ringkasan yang isinya mengenai kerja praktek. Secara garis besar kerja praktek itu seperti apa sih? Bisa dibaca di situ bahwa pelaksanaannya dalam periode waktu Juli sampai November 2026. Kemudian kegiatan KP itu kan tadi ada 2, ada KP pertama, ada KP kedua. KP pertama itu kita sepakati pilihannya, penamaannya adalah KP wajib.
Kalau KP kedua, kita setuju penamaannya adalah KP kedua. Ya, jadi jangan bingung kalau ada yang menyebut KP wajib dan KP kedua. KP wajib itu KP pertama dan wajib. KP wajib dilakukan minimal 1 bulan. Jadi kalau misalnya ngajuin ke industri 1 bulan aja, ya nggak apa-apa. Sisanya kalian kuliah di kampus, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, di situ juga ada tabel durasi KP dan jumlah SKS yang dikonversi, tadi yang sudah disampaikan baik Pak Teguh dan juga Pak Rizky, tapi di situ saya kasih tanda bintang. Ya, jumlah SKS yang dikonversi saya kasih tanda bintang. Kenapa? Karena hal ini harus disetujui, harus disepakati oleh dosen pengampu mata kuliah. Nah, dalam waktu dekat, prodi akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan para dosen pengampu sehingga dapat dirumuskan sebetulnya bagaimana tata cara konversi, seperti apa capaian pembelajaran yang harus tercapai dari mata kuliah itu harus dirumuskan oleh dosen pengampu. Dan itu ketika nanti sudah bulat, selesai rapat, itu akan kami sosialisasikan lagi. Gitu ya. Jadi masalah konversi sebetulnya kami juga masih menunggu dari dosen pengampu, pengennya seperti apa. Nah, ini juga mencantumkan mata kuliah di semester 5 yang ada total 20 SKS tadi itu ada apa aja ya. Kerja praktek sudah pasti terkonversi, tapi mata kuliah yang lain itu yang masih tanda bintang gitu ya. Lalu di situ juga ditulis bahwa kalau kalian dapat tugas khusus selama KP wajib, itu bisa dikonversi ke mata kuliah CI 1, Chemical Engineering Study, Independent Study 1, itu kurang independen ya. Chemical Engineering Independent Study 1. Kalau misalnya nggak ada tugas khusus, berarti CI satunya adalah teknologi hulu migas dan bioenergi. Itu harus ngambil di kampus. Kalau misalnya kalian KP kedua, kan tadi nggak wajib tuh KP kedua tuh, pilihan kan. Tapi kalau kalian melaksanakan KP kedua, itu bisa dikonversi ke dalam CIS 2. Kalau misalnya nggak KP kedua, berarti kalian milih atau kuliah di kampus dengan mata kuliah SOFC dan baterai. Gitu ya. Nah, itu tadi sebetulnya rangkuman dari penjelasan Pak Teguh dan juga Pak Rizky. Lalu yang penting di sini adalah alur dari awal kerja praktek atau perencanaan kerja praktek sampai dengan akhir itu seperti apa. Yang pertama adalah kalian mencari partner. Tadi sudah diinfokan kalau satu kelompok 2 orang, boleh lintas kelas. Ya, kalau sudah dapat kelompoknya, silakan kalian merencanakan mau KP di mana. Tadi kan listnya udah ada ya, di Pak Teguh ada, atau mungkin kalian juga udah ngobrol sama kakak kelas gitu kan, milih mau sampai ke sini, pasti punya cita-cita dong. Wah, saya pengen ke Pertamina, saya pengen ke Saimas, saya pengen ke Semen gitu ya. Nanti setelah kalian punya tujuannya kemana, silahkan cari tahu bagaimana caranya apply kerja praktek di sana. Jadi kerja praktek itu mungkin istilahnya macam-macam ya di industri itu, ada yang kerja praktek, ada yang OJT, on the job training, ada yang magang, ada yang internship. Nah, itu kalian cari tahu sebetulnya apa sih magang di industri yang kalian inginkan itu. Lalu cari tahu juga bagaimana caranya apply, apakah via email, apakah via web, karena sekarang banyak banget ya, ada yang butuh proposal, ada yang butuh surat pengantar. Silahkan kalian. Setelah kalian melakukan pengajuan ke industri, gimana ciri-cirinya kalian melakukan, apply gitu ya, submit, misalnya ngirim email, kalian daftar lewat web, silakan kalian laporkan kegiatan itu di langkah yang pertama, pengajuan kerja praktik. Jadi setelah kalian kirimkan atau kalian apply di web, kalian langsung ngisi yang link yang pertama ya, yang pengajuan kerja praktek. Artinya kami tahu, oh ternyata si A di kelas 2A, naik kelas 3 ya berarti, si A di kelas 2A dan si B di kelas 2B itu sedang mengajukan ke sana. Gitu. Lalu ketika sudah ada balasan dari industri, baik itu diterima, baik itu ditolak, kalian melakukan pendataan di langkah yang kedua. Gitu. Jadi misalnya kalian sekali apply kemudian diterima, berarti langkah 1, 2 sudah terpenuhi. Seandainya kalian
apply sekali kemudian ditolak, berarti kalian kembali lagi ke langkah pertama. Kalian cari lagi industri lagi, kemudian kalian daftarin lagi kelompok kalian ke industri yang berbeda. Lalu kalau udah ada hasil, kalian isi lagi link yang kedua. Gitu ya. Itu yang dilakukan, kalian baru bisa masuk ke langkah ketiga kalau langkah kedua ini diterima. Oke. Nanti langkah 1 dan 2 ini kalian lakukan mungkin di semester 4. Ya, itu dulu fokusnya. Sambil kalian mungkin, raba-raba gitu ya, misalnya di Pertamina kira-kira saya bisa konversi kayaknya penyediaan energi di sana bisa, gitu. Oh kayaknya kalau di sana itu, kemungkinan ada meeting jadi komunikasi profesional bisa dikonversi. Itu kalian ini aja dulu, apa, raba-raba dulu kira-kira diimajinasikan dulu, oh kira-kira saya mau ngambil itu, apa, mata kuliah itu, gitu ya. Nanti ketika kami sudah dapat dari dosen pengampu, kira-kira beliau-beliau ini membuat, apa namanya, alur konversi seperti apa, dan setelah kami sosialisasikan ke kalian, nanti kalian baru bisa, "Oh benar saya harus, konversi ini, saya bisa konversi ini," gitu ya. Itu masuk ke persiapan keberangkatan. Jadi persiapan keberangkatan tadi Pak Teguh mengatakan akan melakukan, sosialisasi lagi di bulan Mei atau Juni, gitu kan. Itu kami memastikan bahwa kalian semua sudah mendapatkan industri, sudah tahu KP di mana, sudah tahu kira-kira mau konversi apa, gitu kan. Nanti di situ kalian data konversinya, kemudian mulai koordinasi dengan pembimbing. Tadi kan ditulis ada minimal 2 kali bimbingan sebelum berangkat, ya. Nanti di persiapan keberangkatan itu juga kalian harus siapkan form-form yang harus dibawa. Ya, seperti misalnya harus bawa surat, penugasan tadi, kemudian surat-surat administrasi lain yang harus dibawa ke industri, itu yang harus dipastikan ada. Itu di persiapan keberangkatan. Jadi kita sama-sama ya, dikumpulin lagi. Setelah itu, selamat melakukan kerja praktek, di mana momen ini adalah momen-momen yang harusnya kalian, syukuri, harusnya kalian jadikan momen ini sangat menarik. Kenapa? Kalian bisa masuk ke industri difasilitasi, bahkan dibimbing, bahkan dapat wawasan yang nggak akan bisa kalian dapatkan ketika kalian tidak berstatus mahasiswa. Misalnya kalian orang biasa-biasa, orang umum biasa, nggak akan bisa masuk ke industri, belajar di situ 1 bulan, 2 bulan gitu ya, dengan diterima dengan sangat baik gitu. Itu hanya bisa kalian dapatkan pengalaman ini ketika kalian mahasiswa. Jadi saat kerja praktek itu silahkan explore sebanyak mungkin, silahkan cari wawasan sebanyak mungkin, tapi tetap berperilaku yang baik. Supaya apa? Supaya momen atau pengalaman ini tidak sia-sia gitu. Tidak seperti tadi tiba-tiba dipanggil gitu ya, diskors itu selain mencoreng nama baik institusi juga kalian kehilangan pengalaman, kehilangan waktu gitu yang harusnya bisa kalian isi dengan hal-hal yang tidak bisa kalian dapatkan di momen-momen yang lain. Gitu. Ketika kerja praktek, jangan lupa tetap bimbingan dengan pembimbing, karena ada form bimbingan harus minimal berapa kali gitu. Nah, setelah itu jangan lupa selain kerja praktek juga, tadi ya mata kuliah konversi butuhnya apa, targetnya apa juga harus dipenuhi. Setelah selesai kalian pulang lagi ke kampus, kalian masih harus menyelesaikan dokumen-dokumen yang terkait kerja praktek. Ada apa aja? Nilai dari industri harus dibalikin, harus dikumpulin ke koordinator. Jadi kelas A dan B harus ke saya hard file ya. Jadi penilaian industri itu hard file ke saya kelas 3A, 3B gitu kan. Berarti kalau semester 5, kalau kelas 3C, 3D itu ke Pak Teguh dan hard file. Karena nanti akan ada yang harus ditandatangani serah terimanya. Nah, setelah penyelesaian dokumen nilai, ada juga administrasi konversi. Itu harus segera dikomunikasikan dengan dosennya. Yang satu lagi adalah penyusunan laporan KP. Nanti seminarnya akan dijadwalkan. Kita apa namanya bicarakan setelah ini gitu ya, karena masih jauh kan untuk seminar KP. Lalu, seminar KP itu selain dihadiri oleh teman-teman kalian sebagai peserta, ada minimal pesertanya ya, dan juga dihadiri oleh pembimbing. Jadi tidak ada penguji. Jadi kalau yang sudah selesai KP jangan ditunda-tunda untuk seminar.
Karena apa? Kerjaan kalian masih banyak, semester depan itu TA, jadi lebih baik waktunya digunakan untuk menyusun TA daripada untuk mengulur-ngulur waktu seminar KP. Itu tips dari saya ya, tips dari saya. Oke, setelah itu kalian seminar KP, lalu jangan lupa laporan final itu dikumpulkan 1 minggu setelah kalian seminar. Jadi harus segera revisi supaya bisa dijilid hard file untuk TU, soft file nanti untuk manajemen, arsip kami, lalu biasanya untuk industri juga. Jadi jangan lupa waktu kerja praktek kalian mulai meminta tanda tangan basah dari industri ya, lembar pengesahan supaya nggak bolak-balik. Nah, informasi ini dan semua informasi untuk kerja praktek termasuk Google Form, kemudian ada infografis ini, lalu nanti ada panduan dari Pak Teguh, kemudian ada slide, mungkin slide PowerPoint dari Pak Rizky, itu nanti akan saya simpan di Linktree ini ya. Kalau ada yang mulai coba mengakses, sudah mulai bisa diakses, baru saya isi 2 link, yaitu pengajuan kerja praktek dan juga pendataan hasil pengajuan. Saya share sedikit untuk contoh ininya ya. Ini yang bagian pendataan kerja praktek, nanti isinya kira-kira begini. Nah, ini pengajuan. Jadi ketika kalian ajukan, ingat setelah melakukan pengajuan kerja praktek ya, kami butuh dokumen pengajuan yang sudah kalian submit ke industri. Jadi misalnya industrinya butuh surat pengantar, berarti kalian uploadnya adalah surat pengantar. Kalau industrinya butuhnya hanya proposal, karena beberapa industri itu ada yang via web daftarnya, jadi kadang tidak butuh surat pengantar, hanya butuh proposal. Berarti yang kalian upload di sini adalah proposal. Atau kalian juga bisa upload email pengajuan KP yang kalian kirimkan ke industri. Isinya masih standar aja, nggak susah-susah gitu ya untuk dijawab, hanya mahasiswa kelasnya, kemudian lokasi KP-nya di mana yang kalian ajukan itu, tanggal rencana, tanggal selesainya kapan, kemudian ini dokumen yang diajukan apa, tadi sudah ada ya ketentuannya di atas, lalu KP yang kalian ajukan ini KP pertama atau KP kedua. Itu untuk pengajuannya, jadi kita datakan, nanti kalau udah ada hasil, kalian kirim lagi, berubah nggak ya ininya? Oke. Nanti ketika udah ada hasil, kalian masuk ke link yang nomor 2, tadi ya, alur kedua. Isinya adalah diisi setelah ada keputusan penerimaan ya. Keputusan penerimaan atau penolakan. Kalian masih sama data kalian, kemudian lokasi di mana, tanggalnya sama, kemudian KP keberapa, lalu hasilnya apa? Diterima atau ditolak? Kalau ditolak berarti kalian balik lagi ke step 1. Ya, lalu ini dokumen penerimaan atau penolakannya silakan di-upload sebagai bukti. Kira-kira seperti itu link yang ada di infografis. Nanti akan saya tambahkan di Linktree terkait infografis ini. So far begitu sosialisasi atau bahan dari Pak Rizky, kemudian Pak Teguh dan juga saya. Kami buka sesi tanya jawab. Seandainya ada yang masih kurang jelas, boleh bertanya. Silakan. Ingin tambahan sedikit Bu Vera. Nanti setelah mengisi link tersebut, nanti akan ada spreadsheet ya. Nanti semua mahasiswa bisa memantau di sana. Jadi statusnya seperti apa, misalkan mahasiswa A dan mahasiswa B itu apakah masih pengajuan, apakah sudah diterima. Dan misalkan gini, ada satu perusahaan sudah ada yang mengajukan 3 kelompok. Nah, yang lain diusahakan jangan ke situ lagi gitu ya. Jadi biar terbagi gitu ya. Jadi jangan semuanya misalnya ke Pertamina, semuanya Pertamina enggak gitu. Jadi nanti bisa dilihat mungkin udah maksimal 3 kelompok lah, 3 kelompok ke sana. Dipantau dulu di di spreadsheet tersebut. Kalau misalkan sudah 3, ya jadi coba cari lagi. Pertamina juga kan banyak, ada Balongan, ada Cilacap, ada Cepu gitu ya. Itu bisa dipilih, ada Kamojang gitu. Itu bisa mau ke Pertamina gitu. Jadi banyak opsinya. Terima kasih Bu. Tambahan, Bu, Ya, boleh Pak Rizky. tidak boleh tebar jaring ya. Jadi Oh misalnya iya.
Biasanya kalian tuh gini ya, kalian tuh kalau tidak salah UAS itu akan selesai di pertengahan Juni, jadi KP bisa dimulai di bulan Juli, Juli Agustus atau Agustus September, September Oktober, Oktober November, silakan kalau mau 2 bulan ya. Kemudian tidak boleh tebar jaring, misalnya kalian ngajuin KP di dua atau 3 tempat di jadwal yang sama. Di Agustus satunya ke ke Pucuk Kujang, kedua ke Semen. Karena tidak boleh ya. Karena kalau tebar jaring nanti kalau diterima semuanya itu kita susah minta susah apa? Susah maksa. Mohon maaf Pak, masa saya nggak jadi. Masa kan begitu kan nanti kan kasihan adik kelas kalian. Jadi usahakan harus tertib satu-satu, maka pastikan dulu peluang diterimanya besar. Caranya adalah misalnya kalian punya hubungan dengan saudara atau paman lah atau siapalah yang kerja di sebuah pabrik, itu lebih cepat biasanya keputusannya. Yang kedua bisa lewat alumni, alumni yang sudah lulus ya, yang sudah lulus juga kalau kalian punya hubungan bisa lewat mereka atau juga dengan kakak kelas yang barusan kemarin kemarin selesai ya. Silakan. Jadi jangan sampai nanti tebar jaring mengajukan KP di 2 tempat di kurun waktu yang sama. Kecuali kalau kurun waktunya berbeda itu boleh ya. Kemudian kalau KP kedua usahakan sih setelah ada kepastian KP pertama ya. Misalnya KP pertamanya di bulan Juli Agustus, KP keduanya di bulan September Oktober. Jangan sampai nanti di waktu yang sama nanti susah nanti ngaturnya ya. Jadi kalian harus mengerjakannya satu-satu begitu. Demikian Bu ya. Silakan. Terima kasih Bu. Betul, tadi kelupaan ya Pak Rizky. Terima kasih banyak Pak Teguh untuk tambahannya. Betul, nanti kami akan share juga namanya dashboard. Jadi dashboard untuk kerja praktek. Di situ semua informasi mengenai pengajuan kalian, status kalian, kemudian siapa pembimbing kalian, itu semua bisa diakses di dashboard itu gitu ya. Itu bisa di-view gitu, kayak tampilannya aja. Itu terkait dashboard, lalu masukan dari Pak Arspi dan reminder betul sekali. Jadi jangan sampai kalian mengajukan KP itu di waktu yang sama untuk 2 perusahaan. Karena kalian kan nggak bisa dibagi 2 juga kan. Jadi harus satu yang mantap dulu di mana, yang kemungkinan lolosnya besar dan cepat tadi ya. Jawabannya cepat itu betul-betul membantu sekali untuk menentukan langkah kalian ke depannya seperti apa. Makanya ini sosialisasinya di awal tahun supaya kalian bisa merencanakan kira-kira Juli itu sudah ada tempat untuk KP. Kami juga menyarankan itu ya Pak, Juli juga kalau memang sudah bisa mulai KP silakan saja gitu ya. Ya, Itu. boleh. Betul. Jadi jangan tebar jaring, kemudian pastikan waktunya nggak bentrok. Karena sebetulnya kadang ada industri yang gini juga ya Pak ya. Kita mengajukan atau kalian mengajukan di Juli, ternyata industrinya, oh nggak bisa, saya maunya di Oktober. Jadi di kami itu ada slotnya di Oktober gitu. Kadang ada industri yang seperti itu juga. Jadi pengajuan KP pertama, KP kedua, kalau memang dilakukan bareng, kalian harus mempertimbangkan itu juga. Ya, gitu ya Pak Rizky. Ya betul Bu. Jadi kadang-kadang kita mengajukan KP misalnya Juli Agustus ternyata oh udah penuh Pak, yang kosong tuh September Oktober ya ya ganti bulan begitu ya. Ganti bulan. Jadi Betul, gitu. sehingga nanti Betul. memikirkan KP keduanya eh, bisa bisa kita rencanakan jauh-jauh hari gitu. Jangan sampai nanti KP kedua tuh barengan dengan KP pertama, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Iya, intinya jangan sampai bentrok aja gimana caranya gitu ya. Kalau memang kalian di KP kedua punya kenalan dan sudah bisa dipastikan, kemudian KP pertama juga pasti nggak bentrok ya nggak masalah diajuin bareng. Cuman itu tadi kuncinya, jangan sampai bentrok karena itu presiden buruk ya Pak ya. Takutnya nanti ada tindakan atau action dari industri yang mempengaruhi ke adik kelas kalian dan keberlangsungan dari relationship atau kerjasama dari institusi dan industri kan nggak enak juga gitu ya. Itu aja kalau pesan dari kami. Kira-kira dari para mahasiswa, apakah ada pertanyaan? Silakan bisa resen, nggak usah malu-malu. Ini kan udah kelas 2 ya kalian ya. Bentar lagi mau dilepas nih sama kami. Oke, Estefino, silakan.
Baik Bu, sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam karena device-nya nggak mendukung. Saya mau bertanya Bu, kalau misalnya KP-nya nanti itu kan bisa 2 tempat. Nah, berarti kalau 2 tempat, misalnya periode pertama 2 bulan, periode kedua itu 2 bulan ya Bu? Sama yang kedua, itu tuh untuk KP-nya kan saya lihat dari lihat tuh Bu, di celah. Nah, kalau misalnya 20 jam itu mungkin kan nggak Bu? Atau kita pasti jauh Bu? Terima kasih. Estefino sepertinya suaranya agak putus-putus, tapi coba saya ulang ya. Pertanyaan pertama itu adalah misalnya KP-nya dua tempat, itu satu tempat 2 bulan, tempat kedua 2 bulan. Kalau yang pertanyaan kedua apa tadi Estefino bisa diulang? Kalau misalnya KP-nya Bu, kan yang di database yang cutting itu kan Bu, ternyata di Jawa. Nah, misalnya kalau misalnya saya mau ngambil di luar Pulau Jawa itu mungkin kan nggak ya, Bu? Oke, pertanyaan kedua adalah apakah memungkinkan kalau misalnya KP dilakukan di luar Pulau Jawa? Gitu ya, Estefino ya. Iya, Ibu. Oke, bagaimana Pak Rizky? Pertanyaan pertama tadi. Kemarin juga ada yang KP di mana sih? Transparan itu ada yang KP jauh tuh di Palembang. Palembang, kemudian tahun lalu ada yang di Balikpapan ada, nggak apa-apa. Yang penting waktunya tidak beririsan ya. Boleh Bu, silakan. Oke, jadi jawaban yang di luar Pulau Jawa sangat boleh, Estefino. Pasti kamu mau pulang kampung ya, sekalian. Nggak apa-apa. Asal tetap mengikuti syarat dan ketentuan ya, kayak tadi, misalnya waktunya berapa, kemudian jangan lupa pulang lagi ke sini. Terus jangan lupa kalau ada kuliah ya tetap ikut kuliah, misalnya nggak dikonversi. Gitu aja ya, secara administratif kamu harus tetap mengikuti. Sama, jadi KP dimanapun administratifnya harus tetap diikuti. Gitu aja. Kemudian yang pertanyaan pertama, misalnya di dua tempat, tempat pertama 2 bulan, tempat kedua 2 bulan, ya sebetulnya yang KP wajib itu minimal 1 bulan. Tapi kalau kalian mau 2 bulan ya nggak apa-apa. Gitu ya Pak Rizky ya? Ya. Betul. Terus kalau misalnya ternyata di kampus kita mau konversi ternyata tidak ada mata kuliahnya, nah, harus kamilah ke kampus. Nah, di kampus kan misalnya jauh tempatnya, ada kemungkinan beberapa mata kuliah akan dilakukan secara online, ya. Cuma nanti teknisnya nanti aja kan sangat tergantung jumlah orang yang apa, misalnya saya di pabrik tidak ada mata kuliah konversi komunikasi profesional. Nanti biasanya akan ngasih kuliah online mungkin di waktu-waktu eh, ya akan ditentukan kemudian lah begitu. Betul. Jadi sebetulnya durasi KP itu akan berpengaruh terhadap SKS yang dikonversi. Ya, semakin panjang kalian KP, maka SKS konversinya semakin banyak kan tadi. 2 bulan bisa 10, 3 bulan bisa 15. Tapi kita harus lihat lagi kebijakan dari dosen pengampunya. Biasanya saya kasih contoh ya kalau misalnya komunikasi profesional kan kebetulan saya dan Pak Teguh yang pegang. Kalau kami biasanya memberikan opsi konversi, tapi kalau misalnya kalian KP dan tidak konversi mata kuliah itu, kami mengadakan kuliah online. Dan online-nya itu di malam hari. Artinya, kalian pagi sampai sore KP di industri, malamnya masih harus online. Dan masih ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kemudian ada beberapa minggu yang kalian itu harus hadir. Biasanya itu mendekati UTS dan mendekati UAS. Tahun lalu kami begitu. Tapi nanti akan kami obrolkan lagi mungkin ya dengan tim dosen komunikasi profesional. Akan kami rancang lagi. Nah, rancangannya itu akan kami sosialisasikan lagi gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian semakin panjang waktu KP-nya, SKS-nya yang bisa dikonversi semakin besar, tapi itu kalau bisa dikonversi gitu ya. Kalau nggak bisa dikonversi, ya itu yang sebenarnya kalian harus tetap mengambil di kampus. Gitu ya Pak Rizky? Betul, Bu. Gitu. Seperti tahun kemarin juga banyak sih mata kuliah yang akhirnya secara jadwal mungkin di siang hari tapi secara pelaksanaan di malam hari karena memang kalian lagi pada KP, masa dengerin kuliah gitu ya. Nah itu, tapi ada juga yang misalnya memberi kebebasan untuk tidak kuliah tapi ujian saja tuh tidak dapat tergantung dosennya. Cuma kan kalian jadi rugi kalau tidak ikut kuliah begitu. Jadi nantilah teknisnya itu sangat
izin beragamnya gitu ya Pak. orang Betul, itu beda. Jadi betul. kemarin itu Nah, dari kemarin itu 122 mahasiswa yang ke kelas kalian itu ada yang ngambil cuma KP saja, ada yang eh, 2 mata kuliah, sampai ada yang 7 mata kuliah itu ngambil ya. Jadi tiap orang tuh nanti perlakuannya beda-beda, cara penilaiannya juga beda-beda. Jadi itu nantilah teknisnya setelah kita akan memulai kegiatan di bulan Juni atau Juli nanti. itu ya Estefino ya. Jadi sementara yang bisa kami sampaikan adalah eh, semakin panjang kalian mengajukan, itu harapannya semakin banyak mata kuliah yang bisa dikonversi. Tapi tentunya konversi itu tidak serta-merta konversi gitu kan. Tidak, oh ya langsung otomatis dapat nilai gitu. Tidak. Pasti ada syarat dan ketentuan dari dosen pengampu yang harus kalian tepati, harus kalian ikuti gitu. Nah itu, jadi sebetulnya tetap ada beban yang ditambahkan kepada para mahasiswa untuk dapat melampaui CPL atau capaian pembelajaran dari masing-masing MK. Gitu, kira-kira terjawab nggak Estefino? Baik Bu, terjawab. Betul, jadi tidak harus 2 bulan ya sebetulnya. Bahkan KP wajib 1 bulan pun sebetulnya sudah bisa mengkonversi satu SKS KP dan 2 SKS mata kuliah lain. Oke, terima kasih Estefino. Ini selanjutnya ada dari Aldo nih, tidak bisa on mic karena sedang di luar. Izin bertanya, misalkan dari satu industri bisa pengajuan 3 kelompok dalam, oh oke. Misalnya dalam satu industri ada 3 kelompok yang melakukan pengajuan KP. Apakah proposalnya disatukan atau setiap kelompok membuat pengajuan proposal sendiri? Saya izin jawab ya, mungkin ya nanti Pak Teguh dan Pak Rizky bisa menambahkan. Ya tetap masing-masing kelompok ya, tetap masing-masing kelompok karena nanti itu akan menjadi administratif kami. Pembimbingnya bisa saja berbeda dan itu eh, terkait dengan surat tugas nanti pembimbing akan berkaitan itu. Jadi tetap pengajuannya Memang masing-masing. Atau gimana Pak? ya sebetulnya sih boleh-boleh saja sih. Saya pernah Mm-mm. di Chandra Asri itu mengajukan sekaligus 6 orang mahasiswa Bu ya. Cuma Mm-mm. jawabannya itu 2 orang di bulan Juli, 2 orang di bulan Agustus, 2 orang di bulan September begitu. Jadi sebenarnya tidak masalah. Atau ada yang begini, ngajuin misalnya 4 orang, ternyata pabriknya hanya menerima 2 orang. Itu harus ada yang rela tuh mengalah, harus Betul, rela mengalah gitu. Eh, betul. se- Terus kadang-kadang waktu mengalah juga tidak mau pada ngalah itu. Nah, jadi memang boleh-boleh saja sih kita mengajukan 6, 4 gitu ya. Cuma nanti ketika pada akhirnya publiknya akan memutuskan. Nah, kemudian ada Ya, tuh kejadian seperti ini, Bu. Misalnya orang ngajuin di bulan Januari sekarang ya, ke pabrik katakanlah Pertamina Cilacap, eh, bulan bulan Juli misalnya, KP-nya. Kemudian ajudan kelompok kedua, dia ngajuin di bulan Februari itu misalnya, sama ke tempat yang sama. Apa yang terjadi? Yang mengajukan belakangan diterima, eh, yang mengajukan belakangan itu nggak ada jawaban gitu. Jadi kadang suka begitu, Bu. ya, Sehingga anak tuh protes ke saya. Pak ini kenapa saya ngajuin duluan nggak diterima, yang ngajuin belakangan kok diterima gitu. Itu kan suka begitu. Itu kan keputusannya betul. ya. Betul, dinamis banget ya Pak di industri itu ya. Jadi di sini tuh memang tidak hanya kita sih yang diurus ya. Jadi ya Betul, sebetulnya ada positif negatifnya. Boleh-boleh saja betul. mengajukan bersama. Cuma nanti keputusannya tergantung pabrik. Apakah nanti akan split di bulan yang berbeda atau diterima 2 ditolak 2 begitu. Itu harus siap begitu. Boleh Pak Teguh Dan ditambahkan. juga khawatirnya kalau bersama itu misalkan 6 orang ya, 3 kelompok, terus diterimanya 3 orang. Nah itu kan bingung nanti. Eh, Satu berarti pecah itunya kelompok. Jadi saya kira apa kelompoknya harus jelas tuh ya. Misalkan kelompok ini kalaupun mau bareng kan ya. Jadi misal kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 biar tidak diterimanya jadi ganjil nanti. Jadi bingung nanti kalau misalkan apa tidak dipisah-pisah di awal. Betul, jadi itu tadi pro kontranya ya. Jadi boleh kalau mau mengajukan
bareng gelondongan gitu lah ya kasarnya berapa kelompok dalam satu surat, tapi ada konsekuensi-konsekuensi yang mungkin nantinya akan terjadi, misalnya diterima berapa atau beda bulan, berarti itu harus dirundingkan antar kelompok yang tadi mengajukan. Kalau misalnya dipisah-pisah, itu ada kemungkinan yang di belakang ternyata malah di ACC, yang depan nggak di ACC. Ya itu pokoknya kalian kalau udah mengajukan, kalian banyak berdoa aja ya, supaya nanti bisa lancar. Lalu terkait tadi, misalnya dalam satu surat itu ditulis 6 mahasiswa atau 3 kelompok gitu ya. Berarti di alur yang pertama, itu kan di Google Form-nya hanya mencantumkan 2 orang. Suratnya nggak apa-apa, kalau di dalam suratnya ada 6 orang nggak apa-apa, gitu ya. Jadi tetap dalam alur yang pertama itu, tetap per kelompok pengajuannya. Ya, karena itu nanti berhubungan dengan pembimbing dan macam-macam. Gitu ya. Jadi kalau ke industrinya mau gelondongan, boleh. Tapi administrasi pengajuan di alur yang pertama tetap per kelompok. Jadi 3 kelompok tadi mengajukan, di alur yang pertama, ngupload masing-masing, gitu ya. Dan yang ngisi itu hanya 1 orang aja ya, nggak usah double ya. Misalnya saya dan Pak Teguh satu kelompok, ya udah saya aja yang ngisi Google Form. Nggak usah saya ngisi, Pak Teguh ngisi di tempat yang sama, nggak usah. Satu kelompok perwakilan aja satu yang ngisi. Oke, kira-kira menjawabkah Aldoni? Siap Ibu menjawab. Mungkin satu pertanyaan lagi, jikalau misalkan dari kitanya misalkan menanyakan lebih dulu ke industrinya, misalkan bisa menerima berapa orang gitu dari PKL tersebut, apakah itu disetujui? Apa emang harus ada proposal terlebih dahulu? Terima kasih Bu. Pak Rizky mau menjawab? Tidak apa, kita menanyakan terlebih dahulu ke pabriknya boleh, cuma memang cara komunikasinya harus bagus ya. Jangan sampai harus sopan gitu ya. Misalnya kita akan menerima KP-nya misalnya nanti di bulan Agustus awalnya ya Anda harus 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 mau di bulan itu ya. Jadi tidak apa-apa, katanya tentang kapasitas, bagus kalau ada kepastian bikin surat boleh. Kalau mau mau ngajuin dulu, kemudian kita nunggu jawabannya nggak apa-apa juga gitu. Jadi tidak masalah. Oke, terima kasih Pak Rizky. Kalau kalau saran dari saya, kalau memang ada eh, relasi di industri, boleh aja Aldoni ditanyakan. Tapi biasanya kalau via email, kita email ke industri itu agak lama ya jawabnya ya. Jadi ya itu bisa sih berbagai macam hal yang kalian lakukan demi mendapatkan info itu. Jadi nggak masalah aja. Tapi betul tadi ya dari Pak Rizky kalau bahasanya, tata bicaranya, kalimat yang dipakai itu harus sopan. Karena itu adalah first impression atau kesan pertama industri ke kalian dan ke Polban. Nggak cuma ke kalian aja, tapi ke Polban. Jadi harus dijaga. Jangan sampai pakai kata aku gitu. Nggak boleh ya. Kalau formal pakai aku nggak boleh. Ya, sekarang udah banyak tools lah untuk bikin kalimat. Cuman dicek lagi. Kalau kalian pakai ChatGPT misalnya mau bikin email, dibaca lagi dulu. Jangan langsung copy paste. Sesuaikan lagi, pakai feelingnya ini belum gitu ya. Gitu ada nih. Baik Ibu, terima kasih Bapak juga terjawab. Oke, terima kasih. Ini ada yang tunjuk jari lagi dari Fanny. Silakan Fanny. Bu izin bertanya, mungkin di sini aku ada 2 pertanyaan. Kalau yang satu mungkin aku lebih konfirmasi aja sih, Bu. Jadi kalau misalnya kita ingin KP wajib dan ingin KP kedua, berarti pengajuannya tuh bisa mulai dari semester 4 sekarang ya, Bu? Jadi nggak perlu misalnya kita KP wajib dulu, setelah beres KP wajib baru kita ngajuin untuk KP kedua, nggak gitu ya, Bu? Oke, untuk pertanyaan pertama Pak Rizky. Ya boleh ya. Yang penting jangka KP-nya tidak bentrok ya. Dan kepastian diterimanya jelas begitu. Misalnya Fani ngajuin misalnya KP pertamanya di Semen, Juli, Agustus. Kemudian KP keduanya di geothermal misalnya September, Oktober gitu. Yang kita khawatirkan adalah ketika
di Semennya ditolak begitu. Berarti kan harus cari bulan lain tuh. Nanti harus disesuaikan dengan durasi KP-nya ya. Nanti berarti nyari yang 1 bulan. Jadi kalau kalian begini sih, begini ternyata bulan Juli itu sudah pada penuh, Agustus penuh, tenang jangan panik. Yang penting masih ada bulan yang lain begitu ya. Jadi kita kemarin ada berapa? 60 kelompok begitu. Semuanya kebagian kok. Cuma memang tidak di durasi yang sama. Ada yang buat KP itu di bulan November loh itu. Jadi dia masih di kampus, jadi baru berangkat KP itu bulan November. Karena memang industri tidak terbuka di setiap bulan ya. Tidak tidak mesti di bulan Juli Agustus, bisa di bulan-bulan lain. Yang penting kalau memang begitu kasusnya ya yang penting diamankan dulu KP wajibnya. Tapi kalau kira-kira sudah peluangnya besar, diterima di KP wajib pertama ya silakan di KP kedua. Takutnya nanti kalau ditolak di KP wajib nanti nggak ada lagi slot waktu begitu, sehingga kita berarti harus dikurangi slot waktunya sebulan aja nggak boleh kan. KP wajibnya 1 bulan, KP keduanya juga 1 bulan, itu boleh-boleh saja. Jadi silahkan, tidak tidak harus memaksakan diri harus 2 bulan ya. Begitu Bu. Oke, siap. Siap Pak Rizky. Apakah menjawab, Fani? Jadi ya asal nggak bentrok aja nggak apa-apa gitu. Dan Oh ya Ibu. dipastikan yang KP wajib adalah industri proses ya. Industri Oh, proses, oke. kalau KP kedua boleh tidak. Oke, Baik. lalu pertanyaan kedua. Sebentar Ibu, jadi izin meluruskan, jadi intinya asal gak bentrok ya Ibu, jadi kalau misalnya mau ngajuin dari sekarang juga nggak apa-apa. Betul, dengan durasi periode yang berbeda. Lalu Kalau misalnya untuk pertanyaan kedua Ibu, kalau misalnya jadi nih KP wajib dan KP kedua, berarti kan sebenarnya industrinya juga beda ya Ibu? Kan laporan KP-nya juga bakalan beda, berarti kita juga akan membuat laporan KP-nya 2 Ibu. Jadi ntar pas saat seminar kerja praktik bakal 2 laporan. Nah, oke, ini tentang KP kedua berarti ya. Ini sekalian menjawab pertanyaan dari Raden Virgina. Dia juga menanyakan mengenai KP kedua. KP kedua itu tidak diseminarkan, gitu. Kemudian KP kedua juga tidak ada pembimbing ya Pak Rizky ya? Iya, jadi PKP2 itu pemimpinnya kalau memang diminta sama pabrik boleh ke Kaprodi, boleh ke Bu Vera, boleh ke Pak Teguh ya. Jadi KP2 itu nggak ada pembimbing, jadi silakan. Tapi nanti kalian itu harus membuat pertanggungjawaban kegiatan berupa laporan juga ya. Untuk dinilaikan kan nanti dia sebagai nilai CEIS 2 begitu, KP kedua. Jangan sampai nggak ada laporan, nggak ada kegiatan begitu. Itu sebagai pertanggungjawaban. Jadi yang akan diseminarkan hanya KP wajib saja, KP kedua itu tidak. Tapi kalian tetap harus bikin laporan. Ya. Karena pasti juga pabrik itu juga ingin memajukan kalian bikin laporan. Gitu. Gitu, ya. Betul, betul begitu Fani. Jadi KP kedua tidak akan diseminarkan, tapi kalian hanya membuat laporan untuk konversi. Jadi secara penugasan formal atau penugasan institusi itu tidak ada pembimbing seperti KP1 gitu ya Pak. Harus ada minimal bimbingan berapa 8 sampai 10 kali gitu kan kalau KP wajib. Kalau KP kedua tidak sampai se-strict itu. Mungkin laporannya dibuat mirip-mirip saja seperti KP pertama gitu kan. Itu kira-kira Fani, gimana? Iya Ibu, terjawab. Makasih banyak Ibu Vera sama Oke, Pak Rizky. oke. Jadi tadi juga menjawab pertanyaan dari Raden Virgina tentang KP kedua apakah ada seminar gitu ya? Tidak ada. Lalu partner KP wajib dan KP kedua apakah orangnya harus sama atau boleh berbeda? Gimana Pak Rizky? Ya, nggak mesti ya. Seperti tahun lalu juga KP pertamanya bareng, KP keduanya pisah. Yang satu di A, yang satu di B. Atau yang satu mas saya mau udahlah cukup satu aja saya nggak akan ikutan. Dia sendirian di KP kedua itu boleh. Ya, jadi nggak mesti KP kedua itu eh, dengan partnernya, nggak mesti ya. Boleh sendirian, boleh ganti partner. Yang penting tidak bertengkar berebut partner gitu. Yang Tidak bentrok juga ya Pak ya? bentrok Iya, dengan jadi ya KP silakan Bu. wajib. Betul. Jadi itu bedanya ya. KP1 itu wajib, kemudian wajib berdua orangnya, kemudian ada pembimbingnya, ada minimal bimbingannya, ada laporan formalnya, dan ada seminarnya.
Kalau KP kedua, itu kalian boleh sendiri, industrinya juga tidak harus industri proses, hanya butuh laporan saja. Gitu. Oke, lalu pertanyaan dari Raden juga, Pak Rizky, apakah bisa terjadi kalau dalam satu kelompok salah satu orang saja yang diterima oleh industri? Kalau hal tersebut terjadi, hal apa yang harus dilakukan? Pernah kejadian nggak ya, Pak, pengajuannya 2 mahasiswa, tapi yang diterima hanya 1? Nah, tapi sangat jarang ya, Iya sangat ya, jarang. sepertinya jarang. Kalau Ke kalau kejadiannya sih seperti ini, katakan misalnya yang satu di bagian ini, yang satu di bagian yang lain suka ada yang seperti itu. Jadi KP-nya itu nggak bareng, Bu. Itu didapatkan di bagian unit A, yang B di bagian unit B. Tapi sangat jarang lah. Tapi kalau memang terjadi seperti itu, ya apa boleh buat sih? Daripada dibatalkan KP-nya, ya satu presiden maju. buruk ya. Cuma jarang terjadi hal-hal seperti ini. Terus Betul. begini, jangan khawatir ya, jangan takut. Pasti kebagian KP. Cuma memang durasinya belum bisa ditentukan. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian buntu, ada beberapa kali saya dua kali tolak, Pak, ini gimana? Kita carikan nanti ya. Kita carikan ada beberapa dosen kita yang punya hubungan dengan industri. Nanti kita akan salurkan lah sesuai dengan, tapi kalian harus mau di industri itu walaupun bukan tujuan, bukan industri yang tidak diinginkan, tapi kami yang penting kan dapat tempat KP kan begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir. Kita kemarin punya 60 kelompok, dapat semua, bahkan mungkin lebih dari separuh yang KP kedua, Bu ya. Cuman kebetulan Betul, jadi betul. Bahkan sampai Januari ini ada yang KP kedua ya, Pak. Dia nggak kenyang-kenyang tuh KP terus. jadi Ada gitu. Pak Cuma anak bimbingan kalau saya. KP itu kita batasilah sampai November ya, karena kalau kalian KKP sampai Februari sampai Januari itu kita repot laporan buku Betul, besarnya. Jadi susah tuh nanti orang lain betul. sudah selesai statusnya, kalian masih nilainya masih T sehingga tidak bisa daftar ulang. Jadi harus diselesaikan status harus lulus di semester ini. Ini yang D4 kemarin tuh yang D4 itu sampai Januari nilai buku besarnya belum selesai sehingga dia nggak bisa daftar ulang karena belum diputuskan status semester ini karena ada nilai yang masih ngutang begitu ya, apakah lulus atau cuti atau DO gitu ya. Jadi itu bikin pusing gitu. Makanya kita batasilah sampai November harus sudah selesai, jangan sampai nanti eh, laporan ke pusatnya jadi terhambat gitu. Betul. Jadi Demikian, Bu. betul, untuk yang sekarang sampai November aja ya. Oke, itu tadi yang dari Raden Virginia ya, semoga terjawab. Selanjutnya adalah Mariam. Mariam tunjuk jari, silakan Mariam. Eh, Selamat siang Ibu, saya Mariam izin bertanya. Nah, saya itu ingin bertanya mengenai konversi mata kuliah. Itu kan bisa dibantu membicarakannya dengan pembimbing KP itu sendiri. Karena takutnya nggak terbayang gitu mata kuliah apa aja yang bisa terkonversi. Terus juga untuk pembimbing KP itu sendiri, apakah sama seperti yang tahun kemarin atau tahun sekarang tuh ada perubahan gitu, Bu? Apakah terdengar jelas suaranya? Terdengar, Mariam. Jadi pertanyaan pertama adalah, apakah penentuan mata kuliah konversi itu bisa dibantu atau berdiskusi dengan dosen pembimbing? Bisa. Bisa ya Pak Rizky, asal kalian udah dapat tempatnya dan sudah Ya, dapat pembimbing, gitu ya Pak? tanya ke Kaprodi, Bu. Jadi silakan aja nanti bisa hubungi saya, hubungi Bu Vera atau Porter. Misalnya saya Betul. 2 bulan, 10 SKS, berarti kan KP-nya 3, 7 SKS-nya apa namanya, mata kuliah konversi. Misalnya saya ngambil perawatan, saya ngambil penyiaran energi, saya ngambil misalnya safety. Itu kita sebetulnya bikin mata kuliah itu sudah kita perkirakan kira-kira itu ada di industri. Ya, tinggal sekarang industrinya menyediakan tidak kan begitu. Sebenarnya ngambil penyiaran energi tapi ternyata di sana pembimbingnya keberatan atau susah gitu ya. Berarti tidak usah dipaksakan. Berarti kalian ngambil ke kampus begitu. Jadi jangan Betul dan memaksakan. Sebetulnya 2 bulan 10 SKS itu adalah SKS maksimal yang bisa diambil. Tapi kalau ternyata kenyataan cuma 8 ya 8 aja gitu. Jadi mm-mm. ngambilnya di kampus aja sisanya begitu. Terus rugi dong kalau saya sudah KP lama-lama nggak dikonversi sesuai maksimal. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan di industri itu
punya yang penting pengalaman kan, pengalaman itu kan susah dibeli itu. Pengalaman kalian nanti akan bisa menjadi apa perbendaharaan CV kalian ketika kalian nanti melamar pekerjaan itu sudah bagus. Begitu, Bu. Betul. Kemudian pembimbing itu mungkin dia untuk teman diskusi dan untuk pengarahan saja ya Mariam, karena sebetulnya yang ngetok palu itu bisa dikonversi atau enggak tetap balik lagi ke dosen pengampu. Gitu ya. Mungkin hanya dibantu diarahkan saja. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua apa tadi Mariam? Saya agak lupa. Untuk pertanyaan 2 itu, apakah pembimbing KP yang tahun ini tuh bakal sama kayak yang tahun kemarin nggak? Maksudnya, ya Bu, kayak gitu. Jadi kan tahun kemarin tuh udah ada kan pembimbingnya, apakah ada perubahan atau tidak gitu? Oh, kemungkinan akan berubah ya Pak Teguh ya. Wah, jadi Iya, perubahan akan itu berubah. terjadi sesuai dengan yang yang pabrik yang menerimanya, pabrik apa saja. Dan juga ada beberapa dosen kita kan sudah pergi studi ya. Bu Dina tuh pergi ke Belanda, Bu Lydia pergi ke Jepang. Jadi dia tidak akan bimbing lagi ya. Sementara Bu Dian sudah pulang gitu kan. Nah, jadi nanti akan banyak perubahan lah. Sebagian dosen juga pada pensiun, juga tidak akan bimbing lagi. Jadi semuanya akan berubah lah. Akan berubah nanti akan dibagi bebannya oleh koordinator. Oh, jadi nggak usah takut Mariam. Siapapun baik-baik kok ya Pak Rizky ya. Dapat pembimbing siapapun oke saja. Ya, yang penting industrinya tadi ya, kalian tentukan dulu karena penentuan dosen pembimbing itu nanti di akhir-akhir setelah banyak dulu yang daftar mungkin ya disusun gitu baru nanti kita bagi-bagi. Ya. Oke gitu Mariam kira-kira Oke Ibu, terjawab. terima kasih banyak. Pak Rizky juga terima kasih sudah menjawab. Oke, terima kasih Mariam. Apakah ada lagi atau oh di kolom komen ya? Jika perusahaan dari Safa nih, jika perusahaan belum memberikan kepastian diterima atau tidaknya pengajuan KP sementara dari kampus ada batas waktu tersendiri, apakah sebaiknya menunggu atau mulai mengajukan ke perusahaan lain? Jadi lama nih ceritanya responnya Pak Rizky dari perusahaan itu, padahal udah mepet, misalnya udah mepet Juli gitu. Itu gimana Pak Rizky kira-kira? Dulu pernah ada kejadian orang ada anak yang KP di ngajuin KP ke Petrokimia Gresik. Lama tuh nggak jawab. Akhirnya dia mengajukan pabrik barulah ke PT Cracker Steel dan diterima. Gak lama kemudian Petrokimia Gresik diterima juga begitu. Jadi memang itu akhirnya memang dia salah satu batal sih kita. Tapi kita mengajukan permohonan maaf tidak apa tidak bisa di KP di saat yang sama begitu sehingga batal salah satu. Ya artinya begini, memang kita harus proaktif ya menanyakan selalulah lewat WA atau lewat email ke HRD tentang status pengajuan KP kita. Kalau memang ternyata mereka bilang oh sudah tutup, ya sudah. Kalau sudah ada gitu berarti langsung aja pengajuan baru. Tapi kalau kira-kira oh masih dibicarakan, nah itu berarti peluangnya masih ada begitu. Jadi memang nanti setiap setiap kondisi itu suka beda-beda. Ada yang langsung terima, ada yang ditolak dulu baru terima, ada juga memang yang galau tadi. Ini sudah bulan Juli ini belum ada jawaban begitu ya. Itu nanti kita akan diskusikan lah nanti. Itu kasus khusus ya. Apakah nanti kita akan ngajuin lagi di bulan yang tidak sama dengan jawaban itu, misalnya mengajukan bulan Juli Agustus ternyata oh ini galau ya nggak ada kepastiannya ya. Ya Anda ambil lagi KP yang lain, misalnya di bulan Septembernya atau ya Septembernya itu nggak apa-apa supaya aman. Sehingga nanti kalau keterima di dua tempat itu tidak masalah. Begitu Bu. Yang penting sekarang KP pertamanya diamankan dulu ya. KP kedua mah itu tambahan kalau kalau memang masih mau gitu ya. Tapi yang penting KP pertamanya diamankan dulu. Betul. Dan ini ya tadi tentang proaktif tadi sebetulnya industri itu kan balik lagi nggak cuma ngurusin kita aja gitu ya Pak Rizky. Jadi mungkin periode untuk menanyakannya itu juga jangan tiap hari banget gitu. Karena kan ya mereka juga punya kesibukan gitu. Tapi secara periodik harus ditanyakan. Misalnya memang sudah terlalu lama gitu ya. Jadi sense kita aja, oh kira-kira ini udah terlalu lama nih saya
tanyakan aja. Dan satu hal, kalau memang sudah terlalu lama, coba komunikasi ke kami gitu ya, infokan ke saya, Pak Teguh atau Pak Rizky gitu, supaya nanti nggak terlalu mepet dalam pengambilan keputusan juga. Tapi sekali lagi jangan khawatir ya, maksudnya pasti banyak juga industri gitu ya Pak Rizky, jadi nggak yang apa rebutan gimana gitu. Gitu ya Safa ya. Jadi tetap proaktif tapi juga harus tahu kapan kira-kira kita akan menanyakan dan juga komunikasikan dengan kami kalau memang sudah sangat terlalu lama. Itu kira-kira Safa. Lalu ada lagi nih Pak Aldoni nih nanya lagi. Pengalaman Aldoni seminar 2 kali, satu di industri, satu di sekolah. Apakah nanti prosedurnya seperti itu atau tergantung industrinya? Tergantung industrinya ya Aldoni ya. Jadi kalau di kami di prodi itu 1 kali seminar di prodi itu wajib. Kalau di industri kita kembalikan lagi ke industrinya, ya. Jadi disesuaikan aja. Kalau industri memang mau minta presentasi ya kalian berarti harus presentasi di sana. Jadi industri itu tidak akan ngasih, kadang-kadang ada beberapa industri yang tidak akan ngasih nilai sebelum kalian presentasi dulu gitu ya. Tapi ada juga industri yang ngasih nilai langsung tanpa presentasi. Jadi itu terserah industrinya mau seperti apa perlakuannya. Yang jelas yang di kampus itu wajib. Misalnya enggak begini ya, misalnya di industri sudah presentasi, berarti di kampus enggak, ya enggak begitu. Jadi tetap di kampus wajib. Kalau di industri sesuai dengan kebijakan industrinya. Gitu, Bu. Betul, jadi menyesuaikan saja, menyesuaikan permintaan industri dan menyesuaikan permintaan dari prodi gitu ya Pak. Kalau prodi ya harus seminar sekali. Jadi nggak bisa karena udah seminar di industri, kamu nggak seminar di sini ya nggak bisa gitu ya Aldoni. Jadi di prodi kami minta seminar sekali, kalau di industri silakan ikuti kebijakan yang di sana. Oh, semoga menjawab. Lalu ini ada lagi Pak dari Dinda Esa. Itu apabila kita mendaftarkan dari sekarang ke 2 perusahaan untuk KP wajib dan KP kedua. Ini rentangnya harus beda ya, periodenya harus beda. Lalu dalam waktu yang mepet baru terkonfirmasi bahwa KP wajib itu ditolak, KP keduanya diterima. Apakah KP kedua itu bisa kita ubah jadi KP wajib? Atau kita tetap harus mengusahakan untuk mencari industri lain karena ngajukan KP kedua. Kalau menurut saya, asalkan syaratnya adalah industri proses, bisa dijadikan KP wajib. Begitu Pak Rizky? Iya. Kalau misalnya KP wajib ditolak, KP keduanya misalnya dipindah, kalian tetap harus nyari KP wajib yang sifatnya industri proses. Mungkin nanti kurun waktunya diubah aja nggak 2 bulan, sebulan aja. Ya, misalnya ditolak di Juli, ambil aja yang Agustus. Misalnya gini, mungkin 2 bulan. Misalnya 2 bulan di Kujang, Juli Agustus, September Oktobernya dipindah, diterima, tapi di Kujang ditolak. Nggak apa-apa, cari yang Agustus tapi sebulan aja, misalnya, ya, yang industri proses. Kalau KP kedua, kalau bukan industri proses itu nggak bisa. Jadi harus salah satunya industri proses. Misalnya kemarin juga ada yang ada yang KP di pabrik alkohol, KP keduanya di PDAM, boleh PDAM ya, di Badak Singa tuh di Bandung, boleh. Emang sih baiknya PKP kedua itu jangan jauh-jauh ya, misalnya apalah di Kimia Farma, di PDAM, di Pindad, di PTN tuh boleh. Yang jelas KP pertamanya diamankan, KP wajibnya diamankan dulu. Pasti ya, setiap kelompok akan punya masalah masing-masing, tapi kita jalani aja nanti kita bisa selesaikan. Gitu Bu. Ini kan bicara kalau ya. Nah, nantilah kita sudah punya pengalaman lah mengenai hal-hal seperti itu. Ya, Silakan, jadi Bu. optimis gitu ya Pak Rizky ya istilahnya ya. Ya, kira-kira itu tadi dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa, apakah ada yang belum terjawab atau ada yang belum terkonfirmasi clear dari sosialisasi hari ini? Ternyata pada semangat ya Pak Teguh, Pak Rizky, sampai 2 jam loh kita sosialisasi ini. Nggak kerasa kan? Sudah clear ya anak-anak? Aman? Sudah. Oke. Sudah Sekarang aman. tahap pertama adalah
mencari partner itu pun juga tidak mudah. Ya, kemudian yang kedua, semester 4-nya diperjuangkan dengan baik, karena kalau kalian semester 4-nya tidak lulus, KP-nya batal. Misalnya keterima di Kujang nih, di bulan Februari, Juli nanti diterima, kalian KP-nya di Kujang, dapatnya Juli Agustus. Tapi kalian semester 4-nya eh, gagal diolah, istilahnya begitu ya. Berarti yang berangkatnya sendiri. Makanya semester 4-nya tolong perjuangkan, jangan sampai gagal KP ya. Karena ini pernah kejadian, Bu. Kalau tidak salah, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu lah. Jadi ada mahasiswa, eh, ketika setelah UAS dia berangkat KP, tapi statusnya itu dia masih harus ujian khusus karena ada nilai E. Berangkatlah dia KP berdua. Akhirnya dia harus ujian khusus, disuruh pulang tuh ke kampus, suruh ujian khusus, dan ternyata gagal. Ujian khususnya tidak bisa, dan dia sudah tingkat 2 di semester 4. Akhirnya temannya KP sendirian. Makanya jangan sampai terulang lagi peristiwa itu. Eh, Usahakan semester 4-nya diamankan ya. Gitu. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Pak Rizky. Dari Pak Teguh mungkin ada tambahan? Cukup mungkin dari saya. Oke, dari saya juga cukup, cuman menggarisbawahi ya tadi bahwa kita berencana semester 5, tapi jangan lupakan semester 4. Betul tadi kata Pak Rizky, karena itu kuncinya ya. Rumahnya udah ada, tapi kuncinya di semester 4. Kalau kalian semester 4-nya nggak bisa, kunci rumahnya nggak akan dapat. Gitu. Kemudian tadi cari partner yang kira-kira bisa kalian cocok gitu ya. Walaupun nanti tetap di perjalanan itu pasti akan sangat dinamis. Kalian akan saling kenal gitu kan. Kemudian harus adaptasi dengan industri, adaptasi dengan teman, jauh dari keluarga, itu akan banyak hal yang kalian pelajari. Tapi jangan sampai maksudnya berakhir dengan tidak baik gitu ya. Jadi pokoknya rencanakan dengan sebaik-baiknya, tapi jangan lupakan semester 4 itu harus tetap diperjuangkan supaya nanti semester 5 bisa dijalankan dengan lebih baik. Gitu saja dari saya. Terima kasih Pak Rizky, terima kasih Pak Teguh, terima kasih juga anak-anak yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di Zoom pada siang hari ini. Untuk sementara kita komunikasi atau semua hal yang ingin ditanyakan lewat grup itu ya, Ya, supaya apa? Jangan japri saya, jangan japri Pak Teguh, jangan japri Pak Rizky. Supaya apa? Biasanya pertanyaannya itu mirip-mirip yang dari kalian. Jadi nanti supaya teman-temannya yang tadinya mau nanya hal yang sama itu sudah dapat jawabannya. Jadi tidak diulang-ulang. Gitu ya. Itu fungsinya grup yang kita create untuk bersama-sama. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Nggak apa-apa. Ya, kalian harus sudah mulai bisa lebih berpendapat lagi. Gitu ya Pak Rizky. ya betul, Bu. Jadi grupnya juga jangan dianggurin aja gitu ya. Pastikan di grup ini sudah semuanya masuk. Dicek ya, namanya koordinator kelasnya. Pastikan semua mahasiswa ini masuk ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena saya dari sisi hitungan sih kayaknya ini ada yang belum, ada yang kurang lah, Bu. Oh iya, saya malah nggak ngecek Pak. Ini tuh ada Pokoknya kalau 120 dikurangi kita 4 kan sama Bu Lydia, 116. pas dong, 16. berarti kan satu tadi. Nanti coba dicek lagi ya sama KM-nya ya. Oh, Pokoknya kalau misalnya nggak tapi masuk ya. lihat nih, Miftah tuh masih ada di grup ini. Miftah Oh, oke. udah kurang 1 nih kayaknya. Oke. Oke. Kenapa Aldoni? Izin menjawab, Ibu, Bapak, terkait Meta itu udah dikeluarin sama saya dan kebetulan Iya, ya. udah pas juga 116 Oke, dari oke. hitungan saya. Oke, ya tidak apa-apa. Oke ya. Oke. Iya, Pak. Oke, clear ya berarti untuk jumlah ya. Jadi gunakan grup itu untuk forum diskusi ya. Jadi apapun mungkin yang kendala-kendala kalian silahkan disampaikan di situ. Ya kalau misalnya ada yang tidak untuk konsumsi grup,
misalnya masih pribadi ya boleh japri, tapi kalau untuk yang umum-umum silakan disampaikan di situ supaya forum juga tahu bahwa sebetulnya kendalanya ada di sini. Gitu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Sosialisasi pada sore hari ini saya tutup. Selamat sore. Selamat Terima kasih. sore. Terima kasih Bapak Sore. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Recording